Selamat malam semuanya. Kami dari Cloud9 dan saya Valentina di sini. Kami akan mulai memaparkan tentang bisnis kami. Pertama-tama kami mulai bisnis ini karena kami melihat di lingkungan sekitar kami, terutama remaja seusia kami, yaitu kurun waktu usia 16 sampai 24 tahun yang berada pada periode transisi pendewasaan. Terkadang pada usia kami mengalami hilangnya rasa motivasi dalam diri serta kehilangan yang namanya kepercayaan diri. Maka dari itu, kami berusaha untuk memunculkan brand yang dapat meningkatkan kualitas berpakaian remaja di Indonesia dan dapat memberi peran positif terhadap sesama. Selain itu, kami juga mengedepankan yang namanya program Zero Waste, yaitu untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini. Kita akan lanjut ke produk. Ini adalah contoh dari produk kami. Kami telah meluncurkan produk berupa Canvas Tote Bag, yaitu tas jinjing yang dapat dibawa berpergian kemanapun untuk membawa semua barang yang diperlukan. Tim kami terdiri dari Kesha Amira Zalika, merupakan mahasiswa yang sedang lintas jurusan ke desain. Dia mengambil peran sebagai CEO dan CFO. Yang kedua adalah Octaviana Putri sebagai COO yang sekarang sedang perkuliahan onsite di jurusan Creative Entrepreneurship. Dan saya sendiri Valentina Ayu sebagai CMO dan sekarang saya sedang mengambil program personal learning. Kita akan lanjut ke masalah yang dihadapi saat ini yang berusaha kita atasi, yaitu seperti tadi, remaja di Indonesia dengan usia 15 sampai 25 tahun mengalami kurangnya kepercayaan diri. Hal ini disebabkan bisa jadi oleh faktor lingkungan, oleh penekanan sosial yang sangat tinggi, yang seperti sedang maraknya terjadi sekarang, yaitu yang namanya pembulian, dan bahkan seusia kami ini sering ditemui berita pada zaman ini seperti bunuh diri sampai bunuh diri karena tekanan yang sangat besar dari lingkungan sekitar. Maka dari itu Cloud9 menawarkan solusi untuk masalah ini yang kami akan menyediakan produk yang berkualitas yang dapat meningkatkan kepercayaan diri. Cloud9 dirancang dengan desain yang stylish dan nyaman untuk dipakai untuk beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya kita akan lanjut ke competitive advantage. Yang pertama adalah safety and comfort. Produk yang kami keluarkan, kami fokuskan kepada yang namanya keamanan dan kenyamanan para pelanggan. Jadi di saat para customer kami menggunakan produk kami memastikan bahwa mereka merasa nyaman. Yang kedua adalah positif. Kami menyebarkan pesan positif yang akan kami cantumkan ke setiap produk yang akan kami keluarkan nantinya. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan self-esteem mereka masing-masing. Selanjutnya adalah zero waste. Kita membuat produk yang ramah lingkungan dan kita akan menyerukan campaign yang disebut dengan zero waste untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik dalam proses bisnis kami. Kami juga akan mendaur ulang sisa-sisa bahan dari produksi yang tidak terpakai yang nantinya akan kami olah menjadi seperti lanyard atau pouch kecil atau bisa juga tempat pensil. Selanjutnya adalah high quality. Cloud9 menggunakan bahan yang berkualitas dalam setiap pembuatan produknya. Produk yang baru kami luncurkan kemarin menggunakan bahan yaitu canvas waterproof. Maka dari itu, setiap kita menggunakan produk ini, kita dapat menggunakan dalam iklim apapun. Seperti saat sekarang mungkin sedang hujan, jadi barang-barang yang ada di dalam tas akan terhindar dari basah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, di sini kemudian kami akan menjelaskan mengenai competitive landscape dari pasar tote bag khususnya di Indonesia. Bisa dilihat di sini kami menggunakan brand positioning sebagai visualisasinya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Cloud9 berada di margin higher quality dan juga higher price bersanding dengan Low Tropics dan juga Kawani.
Nah, karena kami memang berfokus pada quality product sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut menjadikan Cloud9 berada di margin higher price juga. Kemudian di sini ada business model dari Cloud9. Nah, pastinya kami memang berfokus pada retailing dari produk Cloud9 sendiri. Nah, di sini untuk prosesnya, jadi memang untuk proses kreatifnya ini, Cloud9 berfokus pada internal kami sendiri, mulai dari proses research and development, planning, sampai dengan designing-nya. Kemudian kami akan bekerja sama dengan supplier untuk bahan baku, dan akan diproduksi secara eksternal dengan konveksi yang sudah berpartner dengan Cloud9. Kemudian akan kembali lagi ke Cloud9 untuk proses packaging dan juga quality control, dan kami akan mengirimkan produk kami kepada customer melalui ekspedisi. Untuk distribusi channel yang Cloud9 gunakan untuk e-commerce-nya, kami berfokus pada penggunaan Shopee, yang dimana memang kami nilai bahwa target market kami kebanyakan menggunakan e-commerce ini berupa Shopee. Untuk brandingnya, kami menggunakan Instagram dan juga kami menggunakan WhatsApp untuk menjalin customer relation. Nah, di sini ada traction dari brand Cloud9 sendiri. Di sini kami memberikan contoh dari eh, review per produk yang ada di e-commerce Shopee. Bisa dilihat di sini bahwa di contohnya kami mendapatkan bintang 5/5 untuk rating tokonya. Kemudian, kami akan menjelaskan juga mengenai ukuran pasar dari tote bag yang ada di Indonesia. Nah, jadi memang, pasar fashion di Indonesia ini kami nilai terus berkembang dengan target market kami berupa remaja Indonesia yang berada di kisaran 15 sampai 25 tahun ini memang memiliki populasi yang cukup besar gitu di Indonesia. Nah, untuk pasar fashion di Indonesia sendiri juga, kami mendapatkan data bahwa memang, untuk pendapatannya ini sudah mencapai 500 triliun untuk sampai nanti ke tahun 2025. Jadi di sini kami, memang menilai bahwa lautan ini memiliki potensi yang cukup besar untuk, berkembang di pasar fashion Indonesia ini, khususnya tote bag. Bisa dilihat di sini bahwa, ini merupakan detail dari, ukuran pasar yang kami targetkan, di mana kami memang menargetkan kepada remaja Indonesia di usia 15 sampai 24 tahun yang memiliki, mobilitas tinggi. Yang di mana kami menargetkannya itu untuk mereka yang bersekolah dan juga bekerja, yang di sini bisa dilihat memiliki populasi lebih dari 31 juta, yang kami nilai bahwa memang, untuk ukuran pasar ini cukup luas dan besar, sehingga memang berpotensi untuk lautan ini untuk terjun di pasar fashion ini. Selanjutnya, mengenai market size. Dari data yang kami peroleh melalui data Bridge Market Research tahun 2020, pasar industri tote bag ini diperkirakan akan tumbuh sekitar 4,10% dari tahun 2021 hingga 2028. Karena tote bag sendiri mempunyai fungsi kegunaan dan juga estetikanya sendiri dibanding produk-produk tas yang lainnya. Maka dari segi industri ini dapat dikatakan bahwa Cloud9 mempunyai banyak potensi dan juga peluang yang cukup besar. Nah, untuk memanfaatkan potensi tersebut, bagaimana sih cara kami untuk memasuki market ini? Terdapat 4 strategi utama yang akan kami lakukan. Di antaranya adalah in-person engagement, lalu ada branding and positioning, lalu content marketing, dan yang terakhir adalah partnership and collaboration. Di mana untuk in-person engagement ini kami akan mengikuti berbagai bazar dan juga pop-up market untuk berinteraksi langsung dengan para potensial customer. Lalu untuk branding and positioning ini kami akan memperkuat dan juga mengembangkan brand identity juga value yang ingin kami sampaikan kepada para customer kami. Lalu untuk konten marketing ini, kami akan terus aktif di media sosial dengan membuat berbagai konten yang informatif, di antaranya tentang sustainable fashion, self-esteem, dan juga zero waste yang sejalan dengan value yang ingin kami sampaikan. Lalu untuk partnership and collaboration ini, kami akan mencoba untuk berkolaborasi dengan brand-brand lainnya, baik dari brand eco-friendly dan juga brand fashion. Nah, selanjutnya untuk sales forecasting ini di tahun 2024 kami memperkirakan untuk menjual tote bag, lalu lanyard, dan juga graphic t-shirt
di mana akan menghasilkan total revenue sebesar 93.400.000. Lalu dengan asumsi kenaikan penjualan 25% setiap tahunnya, maka revenue yang akan kami dapatkan pada tahun 2025 adalah sebesar 115.625.000 dan 144.531.250 pada tahun 2026. Berikut ini merupakan financial projection dari Cloud9. Dapat diperhatikan bahwa variable expense berupa sewa tempat, renovasi, dan juga utilitas bangunan ini baru akan kami gunakan atau kami pakai pada tahun 2027 sehubungan dengan rencana kami untuk membuat offline store Cloud9 pertama di Bandung. Lalu adapun milestone yang hendak kami capai dalam beberapa tahun ke depan ini adalah yang pertama, membuat desain baru dan bentuk yang berbeda dari produk yang sebelumnya kami buat. Lalu mengembangkan ide kami dalam membuat lanyard dan juga t-shirt. Lalu pada tahun 2025, kami ingin melakukan penjualan lebih dari 150 produk. Dan di tahun 2026 nanti, kami hendak menghasilkan omset yang tetap di mana per bulannya menghasilkan minimal 5 juta rupiah. Lalu pada tahun 2027, kami ingin memiliki offline store sendiri dan juga karyawan dan dapat membantu operasional kami di Cloud9. Lalu pada tahun 2028, kami akan terus berkembang dan mengeluarkan ide dan produk baru, serta berinvestasi dalam beberapa acara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika Anda tertarik ataupun memiliki pertanyaan yang lebih lanjut, berikut kontak kami yang dapat Anda hubungi, baik melalui WhatsApp, Instagram, dan juga email.